Halo, selamat datang kembali di channel Trader Pemula. Kali ini kita akan belajar cara membaca chart pattern Rising Wedge Bearish Reversal. Rising Wedge Bearish Reversal terjadinya tetap karena ini bearish reversal pasti terjadinya saat harga bergerak uptrend. Jadi seperti gambar contoh berikut ini, kita bisa melihat di sebelah kiri harga bergerak uptrend ya, ditunjukkan oleh garis tanda panah warna biru. Lalu dia membentuk higher highs dan dia mantul lagi, jadi koreksi mantul sehingga terbentuk sebuah gambar seperti rising wedge. Jadi polanya seperti itu atau patternnya, dan kita bisa lihat di sini bentuknya itu sepertinya menjanjikan ya. Kalau uptrend begini ya, kita berharap bisa melihat barang harga ini dapat menembus atapnya atau resistnya, tapi ternyata ini adalah pola yang bisa menjadi pertanda bahwa akan ada perbalikan arah. Jadi dari supportnya itu sangat mendukung ya, bisa kita lihat seperti bukan seperti, malah membentuk higher low. Jadi low-nya membentuk higher low, jadi nggak pernah turun, nggak pernah lebih rendah low-nya, tapi selalu naik. Dan high-nya atau harga tertingginya atapnya itu selalu membentuk higher high tapi tidak signifikan. Jadi seakan-akan dia akan menembus high. Ternyata ini banyak terjadi sebagai tanda untuk pembalikan arah yang biasa disebut dengan rising wedge. Nah, pada gambar berikut ini kita bisa lihat bagaimana rising wedge itu yang sebelah kiri ya, yang terutama itu bearish reversal untuk rising wedge. Jadi harga bergerak uptrend dahulu, baru membuat higher high dan higher high, baru membuat low dan lower low juga. Higher low, low-nya membuat higher low, jadi low membuat support dan high-nya membentuk resistance yang semakin lama semakin mengkerucut ya, semakin ke kanan semakin mengecil. Jadi kalau kita lihat itu seperti harga akan bergerak menembus resistnya, tapi ternyata kebanyakan harga itu malah menembus support dan terjadi pembalikan arah atau perubahan tren, yaitu menjadi bearish. Kalau yang sebelah kanan itu adalah gambar rising wedge pattern yang continuous ya, berkelanjutan. Jadi harga bergerak turun dari harga bearish atau ya harga bearish, harga turun, lalu dia naik mantul, seperti ada pantulan, harga memantul karena bergerak naik, tapi makin ke kanan makin menyempit juga seperti rising wedge. Itu adalah tanda-tanda harga akan bergerak melanjutkan penurunannya. Nah, kita bisa lihat targetnya itu atau tingginya penurunan harga turun dari masing-masing rising wedge itu bisa dilihat dari low atau supportnya, garis support ke harga tertinggi di yang paling kiri yang sebelumnya ya, jadi yang paling lebar. Jadi itu bisa diambil sebagai acuan seberapa jauh harga akan bergerak turun setelah menembus supportnya. Jadi kalau kita menemukan chart ini di chart pattern kita yang saat ini lagi uptrend mungkin di saham Indonesia, ataupun di saham manapun atau di chart manapun, itu kita harus waspada. Jadi bisa saja ini adalah sebuah pembalikan arah. Jadi kita sudah harus menyusun atau mengubah atau mempersiapkan strategi kita dengan baik. Nah, ini adalah contoh yang bagus untuk menggambarkan bagaimana kita bisa mengetahui seberapa jauh sih harga ini turun kalau menembus supportnya, atau kalau ini benar-benar terjadi bearish reversal di rising wedge. Nah, kita bisa lihat dari cara yang sangat sederhana dengan cara menarik garis saja. Jadi dengan narik garis dari harga tertinggi pertama ya, harga tertinggi pertama itu sebelum dia membentuk higher high dan higher low. Jadi sebelum dia sideways ke atas ke kanan, itu kita bisa ukur aja berapa sih tingginya dari low-nya ke high-nya. Nah, itu dengan garis, satu gambar garis di chart, di aplikasi chart pasti ada. Lalu kita pindahkan ke bagian yang ditembus support. Nah, ditembus support itu kita bisa mungkin perkirakan ya, mungkin memperkirakan di sini atau di mana. Tapi mungkin kalau ketika gambarnya ini sudah terjadi, atau misalnya kondisi kita di chart di candle yang warna merah panjang itu yang menembus support, nah kita bisa menaruh garis itu di sana. Jadi kita bisa tahu, oh harga ini akan bergerak turun sampai
ke sini gitu. Jadi tujuannya buat apa sih? Sebenarnya tujuannya macam-macam. Kalau bisa melakukan short selling, kita bisa tahu target penurunan harga tuh di mana. Jadi kita bisa tahu targetnya tuh kemana, harganya bergerak jauh kemana. Kalau short selling ceritanya. Tapi kalau misalnya kita untuk buy, kita bisa menunggu, di sini mungkin akan ada terjadi pantulan karena harga bergerak tingginya rising wedge ini, itu kemungkinan turunnya bisa sampai sini gitu. Kayak gitu. Jadi semacam ancang-ancang lah untuk kita bisa mengambil sebuah keputusan dalam menentukan posisi kita untuk bertransaksi. Dan ini adalah contoh rising wedge yang mungkin agak beda ya, ini yang lebih besar, tapi di sini bagus banget kita bisa melihat ada indikator tambahan, yaitu yang di bagian atas itu ada NAV divergence. Jadi itu mungkin MACD ya, indikatornya kemungkinan ya. Saya sih hanya menebak aja, tapi itu bisa jadi contoh, kalau dipakai menggunakan indikator baik MACD, RSI atau apapun itu yang sebagai alat bantu. Kita bisa melihat bahwa kalau terjadi rising wedge itu selalu indikatornya menggambarkan sesuatu yang terbalik dari chartnya. Jadi kalau chartnya kan kalau kita lihat dia selalu bergerak naik dan membentuk higher low, bawahnya itu supportnya selalu naik, dan higher high-nya pun akan selalu resistnya selalu membentuk higher high walaupun tidak signifikan. Tapi indikator berkata lain atau memberikan gambaran lain, yaitu high dari indikator itu selalu membentuk turun, semakin kanan semakin mengecil. Nah itu udah memberikan satu sebagai indikator awal dari kita untuk mengetahui ini ada sesuatu yang berbeda. Ini tidak biasa, ini kok berbeda ya. Gambar menunjukkan semakin ke kanan semakin naik, sedangkan ini indikator menunjukkan semakin ke kanan semakin menurun. Jadi itu bisa menjadi langkah antisipasi kita atau waspada kita saat melihat chart sudah membentuk rising wedge seperti ini. Ada tambahannya juga, itu kita bisa lihat di bagian bawah volumenya juga semakin lama semakin kanan semakin landai ya. Jadi semakin turun. Jadi transaksinya itu semakin mengecil gitu. Setelah jebol support malah menjadi naik. Nah itu berarti memang kita harus selalu mengecek dari tidak hanya gambar saja atau menarik garis support resistance saja, tapi juga bisa minta tambahan indikator seperti volume, MACD atau RSI atau apapun itu yang biasa teman-teman gunakan. Dan ini kita bisa lihat rising wedge yang terbentuk dari pola atau chart yang kalau sebelah kiri kita lihat itu dari bearish ya. Jadi harga bergerak turun, baru sideways dan dia membentuk rising wedge. Seolah-olah harga ada pembalikan arah, ternyata bukan, ternyata malah menjadi continuous pattern atau pola berkelanjutan. Setelah ditembus malah harga terus turun. Nah kita bisa lihat ada divergence juga, itu dari volumenya. Ini bagus sekali contohnya. Jadi rising wedge bisa terjadi baik dalam kondisi bearish reversal ataupun continuous pattern atau pola berkelanjutan di bearish. Dan untuk apa kita melihat chart ini? Ya sama seperti di video sebelumnya, kadang-kadang kita bisa menggunakan cara membaca chart pattern ini bukan hanya di saham Indonesia saja atau saham yang atau dalam posisi untuk membeli saja, tapi bisa juga untuk menjual. Jadi kalau di forex itu bisa kita menjual atau melakukan posisi short selling. Nah itu sangat berguna lah buat kita untuk menentukan posisi dan mengambil keuntungan dari posisi short selling kita, karena kita bisa tahu ini adalah kondisi continuous pattern. Kalau dalam uptrend kita bisa mengetahui bahwa ini akan ada pola turun karena ini adalah bearish reversal. Jadi di situ ada tambahan lagi, ada limit itu mungkin posisi untuk stop lossnya dia. Kalau dia salah mungkin ya, tapi kalau saya salah bisa dikoreksi aja di kolom komentar.
Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Saksikan terus video-video kami yang lain di channel Trader Pemula ya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk update video-video terbarunya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.